Rajuters, selamat datang di channel YouTube saya, Rosa Galeri Rajut, merajut dengan sepenuh hati. Kali ini saya akan berbincang-bincang cantik dengan seorang, disebutnya seperti pengamat rajutan. Tetapi beliau juga aktif di Facebook, memproduksi produk-produk rajutan juga, dan hasilnya juga cantik-cantik nanti seperti yang akan kita lihat di layar. Namanya Ana. Beliau sangat perhatian sekali dengan perajut-perajut dengan masalah rajutan di dunia rajutan Indonesia ini. Yuk langsung aja kita ngobrol cantik dengan Ana, karena Ana sudah ada di layar. Halo Ana, selamat ketemu di perbincangan kita pada hari ini. Dan tak lupa juga saya ingin mengucapkan selamat Idul Fitri kepada teman-teman yang merayakan Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Oke? Mungkin Ana juga mau kasih selamat ya ke teman-teman yang merayakan. Selamat Idul Fitri untuk teman-teman yang merayakan. Jika selama ini saya ada kesalahan, mohon dimaafkan. Iya, momennya pas sekali ya dengan Idul Fitri dan dengan masalah yang akan kita bahas ini. Iya, langsung aja. Kayaknya ada sebuah, bukan masalah sih, sebuah yang harus kita bicarakan, sebuah fenomena kayaknya ya di dunia rajut ini yang harus kita harus kita ungkapkan dan harus kita perbincangkan supaya mendapat jalan keluar yang terbaik. Ini adalah masalah tentang workshop online. Ya. Menurut Ana, workshop online itu apa sih sebenarnya? Ada juga yang bilang call, crochet along, ya. Ada yang menyebutnya call, tapi singkatnya crochet along itu biasanya sih kan gratis, jadi tidak berbayar. Oh iya. Karena gratis, pada umumnya dari mentornya kasih deadline. Karena itu gratis, ada deadline-nya. Biasanya seperti itu. Iya. Terus kalau WSO sendiri apa itu? Karena ada juga banyak perajut-perajut, apalagi perajut pemula masih bingung. Saya nggak ngerti tuh WSO itu apa sih, katanya gitu. Ana bisa jelasin ya? WSO itu sebenarnya lebih ke workshop online. Yang mana sebelum pandemi ini workshop online pun sudah banyak ya Kak ya. Iya. Dan di dalam dunia rajut juga sudah banyak yang mengadakan workshop online. Nah, setelah pandemi ini mungkin jadinya booming karena kita tidak bisa belajar secara ketemu langsung. Biasanya teman-teman yang punya komunitas kopdaran kan? Iya. Kegiatan kopdar itu sudah tidak bisa dilakukan lagi karena adanya pandemi. Jadi, tapi keinginan orang untuk belajar itu masih ada. Apalagi waktu pandemi awal-awal itu orang banyak mencari kesibukan lain yang mana dia sebelumnya tidak pernah lakukan, umpamanya yang kayak tanaman gitu ya. Iya. Banyak juga teman-teman yang ingin belajar sesuatu baru, yaitu merajut. Ada juga. Jadi mungkin ini fenomena yang jadinya workshop online kembali booming, gitu kan. Iya, jadi karena masalah pandemi ini salah satunya, karena masalah pandemi ini sehingga menjadi booming. Kemudian karena booming itu pastilah ada pro kontranya ya, ada masalah-masalah yang ada di seputar workshop online itu. Nah, yang sementara ini yang Ana lihat masalah yang ada itu apa sih mengenai workshop online ini? Yang sebenarnya mungkin yang banyak dibicarakan orang mengenai boleh tidak pola berbayar atau pola gratis dimasukkan, itu yang sudah ya. Ada juga teman-teman yang mungkin ingin memulai karirnya di perworkshopkan, jadi ingin mulai ngajar secara online.
Ada juga mereka juga jadinya takut kalau ini salah, nanti banyak yang ngebully, takut seperti itu. Dan apalagi emak-emak ininya, wah gitu ya. Kalau biasalah ya, ada pro dan kontranya. Iya. Di satu sisi sebenarnya banyak itu manfaatnya ya. Jadi kita bisa melihat ada kesempatan bagi yang penggiat WSO untuk memulai melakukan pengajaran-pengajaran via online. Kemudian ada perajut-perajut baru memanfaatkan kan workshop ini sebagai ajang ia menimba ilmu kan, menimba ilmu dari yang dari workshop itu sendiri. Nah, ada otodidak juga. Iya, iya. Bisa. Karena sekarang YouTube juga banyak. Ya, ya, oke. Jadi nggak menutup kemungkinan bahwa orang mencari ilmu itu dari media sosial yang bergratisan, ya. Jadi kan sekarang banyak tuh, ada Pinterest, ada YouTube, ada yang lain-lainnya yang mengajarkan secara gratis. Tetapi ada juga yang workshop online yang berbayar. Itu sebenarnya nggak masalah kan, kalau misalnya pembuat workshop online menarik bayaran dari pola-pola gratis yang mungkin dia juga dapat dari Pinterest atau dari media sosial lainnya, dibuat video tutorialnya, kemudian diinikan untuk berbayar. Nah, itu menurut Ana gimana itu? Jadi ilmu itu ada yang bisa menyerap dengan gampang. Orang ada yang bisa menyerap ilmu baru dengan gampang dengan cara otodidak belajar sendiri. Ada. Tapi ada juga yang memiliki keterbatasan waktu, bisa memiliki keterbatasan waktu. Jadi mungkin dia secara waktu kurang banyak. Kalau otodidak kan waktu perlu takes time untuk coba, salah lagi. Tidak ada guru yang mengajarkan, oh ini salah loh, biar betul caranya bagaimana. Nah, sedangkan tidak semua orang punya banyak waktu untuk itu, ya kan? Kalau diajarkan langsung terima jadi, dia ikut belajar, lebih cepat bisa. Nah, jadi wajar saja kalau ada orang yang mungkin mau diajarin, meskipun dia tahu bahwa belajar sendiri bisa. Bisa. Iya. Untuk workshop dan membuka kelas workshop. Jadi ada kesempatan terbuka juga untuk penggiat workshop online dan juga saling saling membutuhkan lah ya, simbiosis mutualisme ya antara penggiat WSO dan terutama prajut-prajut pemula gitu ya yang ingin belajar. Nah, ya, oke. Mungkin itu sampai di situ saja masalah yang ada. Tetapi kalau kita ngomong lebih lanjut, misalnya ada nggak sih etika kita untuk ber-WSO gitu? Etika kan ada misalnya tidak saling menyaingi atau gitu. Itu Ana gimana melihatnya? Ini dalam konteks etika sebagai pengajarnya ya? Ya, pengajarnya dulu nih. Oke. Kalau menurut saya yang namanya etika itu yang paling penting. Adab itu lebih penting daripada ilmu apapun istilahnya ya. Iya. Jadi kita beradab dulu sebelum berilmu, katanya begitu. Iya benar. Ya kalau kita mau pandai seperti apapun, value kita akan berkurang kalau kita nggak punya etika. Nah, even hanya hal soal merajut yang sepertinya sepele mengait benang, tetap ada etikanya. Ada ya. Ada etika. Iya. Iya. Bisa disebutkan gimana tuh etika sebaiknya kita itu. Nah, kita mungkin bisa belajar yang dari hal dasar itu
dari rantai, misalkan chain saja, double crochet itu hal dasar, itu siapa saja boleh mengajar. Tapi ketika kita sudah masuk ke pola, nah kita harus melihat itu pola gratis atau pola berbayar, atau pola yang diciptakan oleh siapa. Gitu. Meskipun tidak ada di dunia ini yang murni ciptaan kita sendiri. Tidak ada. Kita semua belajar. Learning by doing, meniru, melihat, meniru, kemudian mengembangkan. Jadi bohong kalau kita bilang ini polaku, ciptaanku murni, bikinanku sendiri dari nol sampai akhir. Pasti ada unsur-unsur kita mengadopsi itu, mengadopsi ini. Nah, di situ kadang etika dalam mengakui karya orang lain itu kadang yang mungkin perlu ditingkatkan dalam hal merajut. Kalau selama ini sih saya lihat teman-teman saya sudah cukup yang workshop yang ngajar-ngajar sih cukup untuk hal itu cukup baik. Cukup baik. Ya. Mereka ini karya siapa, polanya siapa, itu udah berjalan sih selama ini. Iya, iya, ada penggiat WSO juga. Lebih baik saya sebutkan saja Oma Leong misalnya gitu ya. Oma Leong itu contohnya aja Oma Leong, dia lebih berkiblat ke barat. Jadi beliau suka membeli pola-pola yang memang ditulis oleh orang-orang yang lebih ke Eropa sana, ke Eropa Amerika sana. Nah, menurut pengamatan saya, beliau selalu mencantumkan bahwa ini adalah polanya si Anu gitu ya, yang saya WSO-kan. Nah, saya sudah berkomunikasi juga dengan Oma Leong bahwa ketika Oma Leong membeli dari si pemilik pola itu, Oma juga mengatakan bahwa ini akan saya bagikan ke kawan-kawan, akan saya WSO-kan ke kawan-kawan. Jadi, oh iya sudah, oke, nggak apa-apa. Jadi minta izin dulu Oma dengan si pemilik pola itu. Nah, ketika Oma akan mengadakan WSO, Oma mencantumkan pola ini dari si ini, dari si penciptanya itu gitu. Nah, itu mungkin salah satu etikanya begitu ya, kalau untuk pola-pola berbayar, gitu ya. Ya, betul. Tapi kalau dengan pola yang sudah banjir di media sosial itu gimana? Menurut Ana? Akan sulit kita mencari sumbernya siapa kan asal mulanya. Mungkin akan susah kita mau mention siapa pemilik pola itu. Jadi ya karena sudah banjir dan emang free, umpama katakanlah pola nanas gitu ya. Iya. Atau pola strawberry, kita harus mention siapa. Iya benar juga. Iya. Jadi nggak masalah berarti ya kalau seandainya kita mengadakan workshop online dari pola-pola yang sudah banjir di media sosial gitu ya, dari Pinterest atau segala macam. Nah, itu salah satu etikanya. Tadi kalau yang berbayar disebutkan namanya, tetapi kalau yang tidak berbayar kita mau cari kemana, siapa yang pemiliknya kan kita nggak tahu. Dan itu pun kita hanya meneruskan kan, kalau membuat WSO itu menerangkan bahwa pola yang ini caranya begini-begini kan, gitu. Ya betul ya. Nah, sekarang kalau seandainya pola yang sama di WSO kan oleh 2 orang itu, menurut Ana gimana? Seru ya. Jadi kita sebagai penonton melihat aja ya kan, si A pertama WSO dengan pola yang sama. Tahu-tahu muncul orang lain, si B mengajarkan WSO dengan pola yang sama. Pola yang sama juga. Nah, di situ kita bisa menilai dalam arti sebenarnya nggak masalah ya Kak, karena itu kan pola milik umum, siapa saja boleh
memiliki, siapa saja boleh mengajarkan ulang. Boleh. Boleh banget, nggak ada masalah. Tapi ya itu, kembali lagi, apa sih niatnya dari si pembuat WSO yang kedua? Atau yang pertama dibikin WSO, tahu-tahu yang kedua dibikin call gratis gitu kan. Oh ya. Itu juga yang begitu. Nah, lihat apa sih sebenarnya maksud dari si pembuat kelas keduanya? Jadi seakan kayak kelas tandingan gitu ya. Nah, mungkin itu jadinya kurang etis, kurang elegan. Nah, alangkah baiknya kalaupun misalkan dia membuat kelas kedua dengan pola yang sama, diubah dikit lah gitu. Diubah dikit. Nah, kayak sarung bantal saya ini, benar-benar pola gratis. Benar-benar pola gratis. Saya tidak mengklaim ini pola desain saya, tidak. Dan saya juga sebelum kasih tahu ke orang bahwa ini saya mau bikin WSO untuk sekolah ini, saya kasih tahu ini polanya. Kalau mau bikin sendiri silahkan, kalau mau butuh dibantu boleh ikut kelas saya. Nah, kemudian dari pola ini ada teman yang bikin jadi plus, itu nggak masalah, itu nggak masalah. Iya, malah justru lebih kreatif ya, mengundang orang untuk lebih menjadi kreatif. Mungkin kalau Ana bikin sarung bantal, kemudian ada lagi yang bikin baju, kemudian ada lagi yang bikin taplak mejanya, ada yang bikin lagi tas, lagi itu jadi lebih kreatif kan, lebih variatif, lebih ya. Untuk dunia perajutan itu hal yang positif kan, jadi nggak menutup kemungkinan. Pola yang sama dibuat ulang WSO-nya tidak masalah. Tidak masalah. Dari niatan dari pembuat. Ya, itu kan pasar, selera pasar juga kan. Boleh. Silakan. Menilai dia siapa, mau ikut gurunya yang mana, terserah. Walaupun ya kalau di pasaran toko bersebelahan menjual hal yang sama, terserah pembelinya mau beli di toko yang mana kan. Ya, mau nyebrang atau mau seret. Jadi nggak masalah ya. Nah, oke. Dengan dilihatnya banyak itu peserta WSO. Jadi saya perhatikan, walaupun WSO yang berbayar pun rame diikutin oleh peserta WSO. Itu menunjukkan apa itu? Ada hal-hal yang gimana? Ya, suka sekali lihatnya. Orang itu sekarang banyak mau belajar hal baru. Berarti di Indonesia ini penggemar rajutan itu semakin banyak ya, semakin banyak mau belajar gitu ya. Dan harapannya, kalau saya harapannya itu wanita Indonesia khususnya ya, meskipun ada juga laki-laki yang main di rajutan, perempuan Indonesia bisa berdaya dengan menghasilkan sesuatu yang punya nilai jual. Iya. Di situ membantu perekonomian keluarga juga ya. Apalagi di masa pandemi gini ya. Iya. Selain ekonomi juga menahan ibu-ibu ini untuk tetap di rumah ya enggak? kan sekarang lagi dilarang untuk keluar rumah kan ya. Daripada di dalam rumah nggak ngapa-ngapain kan lebih baik sudah merajut aja gitu kan. Iya. Kita tetap bisa berkomunitas ya melalui kelas-kelas online dibayar maupun bayar, kita bisa ketemu sesama perajut. Iya. Meskipun even kita bisa belajar sendiri, kita lah kita buka YouTube, kita bilang kita belajar sendiri. Tapi buka YouTube juga ada yang ngajarin kan? Iya. Itu jangan YouTube itu kan? Tapi kadang-kadang juga ada yang gini.
saya males buka YouTube, mesti cari-cari juga kan. Kebetulan dia buka Facebook, kemudian dapat misalnya seseorang, wah ini teman saya ngajar ini yang saya suka gitu. Sudah nggak usah pusing-pusing cari YouTube lagi, langsung aja ikut dengan temennya di Facebook itu yang membuka WSO gitu kan. Iya. Jujur terus terang usia mempengaruhi ya Kak ya. Dalam arti gini, waktu dulu saya rajut awal-awal, saya suka sekali ngulik pola yang bagi saya susah. Jadi saya nggak mau lihat-lihat yang lain karena mungkin dulu juga 10 tahun yang lalu YouTube belum terlalu familiar ya. Iya. Jadi 10 tahun yang lalu saya mulai aktif di rajutan. Secara nggak langsung saya belajarnya lewat YouTube buku aja, buku Jepang. Nah itu masih antusias, masih tengah malam dijabanin. Tapi sekarang udah usia 40, udah males ya. Kita mikir yang udah wasting time kalau mumet bongkar pasang, mending ikut kelas aja udah selesai. Iya. Nah, Ana pernah nggak bikin WSO? Pernah ya? Ini satu kali WSO di saya. Oh iya. Kelas gratis juga untuk ini dompet. Iya. Nah, ketika seorang mentransfer dari gambar pola menjadi video tutorial, itu kan karena ada harganya. Jadi ketika dia mem-WSO kan, dia tarik bayaran kan nggak masalah kan? Nggak masalah sebenarnya. Karena ada usaha yang dilakukan. Iya, sama seperti kita panggil guru ya. Kita punya anak kelas 1 SD. Ya, kita minta dibantu anak kita untuk belajar matematika umpama. Kan kita juga bisa ngajar matematika ya. Iya. Sebagai ibunya. Nah, tapi mungkin ada kalanya kita butuh bantuan orang lain. Mungkin yang lebih ngerti teknik mengajar. Ilmu matematika anak kelas 6, anak kelas 1 SD kan ya itu aja. Iya. Tapi di situ kita membayar jasa guru. Jadi nggak usah dipertentangkan lah ya. Tidak perlu. WSO ini berbayar atau tidak berbayar, atau dia mendapat pola gratis, atau dia dari pola berbayar kemudian meng-WSO kan secara berbayar, nggak ada masalah karena ada usaha merubah itu kan, merubah dari mungkin yang mengungkapkan bahwa kenapa kok gratis itu belum mengerti untuk usaha-usaha yang itu ya. Mungkin kan belum itu pola gratis. Kenapa kok gratis kok dijual? Gitu. Kok diberbayarkan gitu. Ya. Wajar kalau mungkin orang bertanya seperti itu, mungkin dia pikir pola gratis yang bikin WSO itu nggak mikirin pola, tapi kok minta bayaran gitu. Iya. Nah, mungkin cara berpikirnya seperti itu. Ya, kembali tadi jawabannya, ilmu bisa sama, ilmunya gratis, tapi yang dibayarkan di situ, dihargain di situ adalah jasanya dalam membuat orang lain menjadi paham. Iya. Karena nggak mudah, nggak semua orang bisa mengajar. Jadi kan yang selama ini ada pertentangan gitu kan, masalah-masalah yang seperti itu gitu. Sebetulnya nilainya tidak seberapa kalau saya lihat. Nilainya tidak seberapa. Nilainya tidak seberapa. Tapi kan dengan ilmu yang didapat itu tidak seberapa. Iya. Even bukan kelas online, kelas yang offline ketemu langsung juga itu worth sudah selayaknya kita memberi timbal balik. Jadi kalau misalkan saya selaku peserta, kita datang ke rumah orang, kalau nggak pandemi gitu kita datang ke rumah orang, minta diajarin, itu kan sudah pasti menyita waktu yang mengajar, ya kan? Waktu dia, tenaga dia, masa kan kita terima gratis, meskipun ilmunya gratis. Betul ya, kalau saya sih nggak mau seperti itu. Jadi jangan berhutang budi yang nggak inilah.
Kalau bisa kita bayar aja. Mungkin ada suara-suara begitu karena dia belum mengerti ya. Belum Jadi mudah-mudahan ketika melihat tayangan ini dia menjadi lebih mengerti gitu, bahwa nggak usah diributin deh, nggak usah dipertentangkan lagi, karena justru penggiat WSO itu justru meningkatkan pengetahuan dari perajut-perajut, apalagi perajut pemula. Dan sangat bermanfaat sekali di masa pandemi ini. Dan harapan saya kita maju ke depan, Kak. Maju pasti ke depan ya, nggak mungkin ke belakang. Kita maju dalam arti kita jangan ngurusin hal yang remeh-temeh begini terus. Hal yang seperti ini terus kita berputar-putar. Aduh, Milo. Halo, waduh, si doginya. Ikut eksis. Mau eksis juga dia di dunia perajutan. Mau eksis ya. Lucu. Halo. Hey. Siapa itu namanya tuh? Milo. Oh. Ya. Jadi sampai mana tadi jadinya? Kita maju jangan berputar di hal seperti ini. Orang ikut kelas aja dinyinyirin, orang bikin kelas dinyinyirin. Ayo kita maju. Bagaimana kita punya ciri khas bahwa Indonesia ini rajutannya juga oke, kreatif, gitu kan? Kita tunjukkan bahwa kita orang-orang Indonesia ini bisa berkarya di dunia rajut juga. Jadi nggak seperti kiblatnya taunya kalau rajutan itu orang Jepang, orang luar gitu kan. Nah, kita juga dong gitu, pengennya seperti itu kan. Yuk kita maju, jangan terus berkutat di hal-hal remeh seperti itu. Iyalah, pastilah ada manfaatnya dengan melihat tayangan ini ya, terutama yang suka nyinyir itu udah mulai mengerti bahwa bahwa WSO itu sekarang apa sih yang nggak mengeluarkan uang ya. Pastilah kalau untuk mendapatkan sesuatu itu, dan saya rasa yang memberi WSO itu memberi harga juga masih wajar-wajar aja, sesuai dengan sesuai dengan ilmu yang dibagikannya, nggak juga terlalu mahal, nggak terlalu ini juga, dan jangan juga terlalu murah juga ya, nggak bagus juga sih, karena nanti cuma bayar segitu aja, udah ikut aja, tapi males belajar, males melakukannya, itu juga salah juga kan. Jadi kalau memang mau ikut WSO harus ada yang didapat, walaupun dia tidak mengerjakannya, tetapi dia ada ilmu yang diserapnya. Oh, tusukan yang seperti ini begini, oh tusukan yang seperti ini begitu. Jadi dengan berbayar itu nambah semangat untuk perajut-perajut tuh bisa berkomunitas. Kita juga jadinya bisa lebih melihat karya orang lain, tidak melulu melihat karya aku sendiri. Kalau kita bilang karya kita pasti bagus ya Kak, udah pasti, tasku bagus loh gitu kan. Tapi begitu melihat karya orang lain, nah itulah pentingnya berkomunitas. Jadi kita kesombongan diri kita lama-lama akan hilang gitu kan. Kita lihat orang lain yang juga hebat gitu. Oh dia hebat juga ya. Ternyata yang hebat bukan cuma aku. Itulah fungsinya berkomunitas. Gunanya di situ kita mengembangkan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Iya deh. Sampai pada satu kesimpulan nih, bahwa bisa nggak Ana tarik satu kesimpulan deh dari pembicaraan kita ini, ditarik kesimpulan bahwa WSO itu sangat baik, sangat baik, membantu kita mengembangkan diri. Kita bersosialisasi itu sangat penting, menjadi orang yang bersosialisasi khususnya di dalam dunia yang sedang kita tekuni. Jadi jangan kita hanya sendiri, berjuang sendiri, dan tidak melihat kanan kiri. Ada baiknya kita terjun langsung ke dalam wadah yang memang baik untuk kita. Kalau nggak baik untuk kita, keluar aja. Kita pilih komunitas yang baik,
ada banyak sekali komunitas yang baik buat kita, menerima kita, mengembangkan diri kita, gitu. Kemudian Jadi, kalau ada WSO berbayar pun nggak masalah kan? Nggak masalah, nggak masalah. Okay. Dan untuk biaya, misalkan diwajibkan membayar, kembali lagi kepada peserta. Apakah pantas nilai yang dia dapat, ilmu yang dia dapat dengan biaya yang harus dia keluarkan. Nah, itu nanti dirasakan setelah mengikuti kelasnya. Bisa dirasakan. Kalau misalkan memang berguna, lanjutkan saja ikut kelas-kelas yang lain. Jika memang waktunya ada dan emang niatnya untuk mengembangkan karya rajutnya juga muncul ya, terus aja ikut kelas-kelas yang ada, banyak sekali yang bisa diikuti. Gitu. Oke. Rasanya kita sudah sampai terakhir membicarakan fenomena yang untuk di dunia perajut terjadi ya saat ini ya. Sekarang sedikit dong cerita tentang Ananya. Kan yang sudah memberi masukan kepada banyak perajut gitu. Pengen juga siapa sih si Ana ini gitu loh. Ana sudah mulai merajut itu kapan? Memang sudah ini ya, sudah dari kecil mungkin merajut ya? Sebenarnya dari kecil udah bisa. Dari kecil. Saya sih lupa tepatnya kelas berapa, cuman dari kecil sih, dari SD kelas 3 mungkin. Lebih banyak merajut tas ya? Lebih banyak merajut tas. Sekarang banyak merajut tas. Sekarang banyak merajut tas. Ya, apa aja yang arahnya kemana ya ikut arah kata hati aja. Lagi seneng apa ikuti. Jadi nggak harus memfokuskan diri untuk merajut tas atau baju atau. Tadinya saya banyak bikin baju malah Kak. Jadi 10 tahun yang lalu saya sejak hamil anak saya yang pertama saya ari-ari di bawah placenta previa. Oh iya. Jadi mengharuskan saya banyak istirahat selama hamil. Nah mau nggak mau saya jadi nganggur kan. Baring-baring, duduk-duduk, kecapean nanti flek gitu, nggak boleh stres. Nah akhirnya hobi lama saya kembangkan lagi, merajut iseng-iseng, bikin baju tadinya. Saya beli buku Jepang itu mikir-mikir, ini mahal sekali ya 300-400 gitu. Apa saya bisa baca? Tadinya saya gitu kan, apa saya bisa baca, saya bisa praktekin. Nah itu saya belajar otodidak dari buku waktu itu. Saya padahal 10 tahun yang lalu ada Facebook ya. Ada ya. Nggak punya akun Facebook. Saya nggak punya akun Facebook. Kayak manusia gua, saya nggak kenal dunia sosial. Orang lain punya BB, saya nggak punya. belum waktunya. Iya. Baru ada WA, saya baru punya HP Android, jadi terus ngelihat itu perajut Indonesia itu gimana sih Ana melihat perajut Indonesia itu? Antusias mereka ya, teman-teman perajut kita itu bagus, antusias dan banyak event-event yang emang bagus sih. Sayangnya pandemi ya Kak ya, jadi kayak event-event yang payung itu festival payung itu ya, lomba payung rajut itu ya. Sebenarnya kalau itu ada aja ya, itu ajang pertemuan perajut-perajut itu ya. Kalau tidak virtual ya, jadi sangat menarik sekali itu. Ke Indonesia ya itu diadakan. Sayang aja karena ini banyak virtualnya ya. Ngelihat perajut-perajut senior juga asik juga ya, mereka selalu ingin berbagi ilmu kan. Kalau saya lihat itu kita bisa melihat misi dari pengajar juga. Apakah dia hanya sekedar cari uang atau memang ingin mentransfer ilmu dengan bertanggung jawab. Jadi dalam arti murid-muridnya sebisa mungkin bisa ada beban moral bahwa dia terima duit tapi muridnya diterlantarin. Nah itu kita bisa melihat juga. Iya, ada juga beberapa
pembuat WSO yang begitu. Ada juga yang ada, saya dengar-dengar ada, cuma saya nggak tahu ya siapa. Iya. Nah itu Tapi kembali lagi. Nanti seleksi alam itu terjadi gitu loh. Seleksi alam, ya seleksi alam itu terjadi. Dan sebisa mungkin kalau kita sudah bergelut di satu bidang, dunia kita itu sempit ya Kak. Si A kenal si B, si B kenal si A, dan suatu saat kita dikenal orang. Mulailah dengan hal baik. Mulailah dengan hal baik, memberi kebaikan buat sesama. Dan tentunya pasti baik juga buat diri kita. Iya, pastilah. Iya deh. Oke, udah sedikit banyak udah kenal siapa Ana. Kayaknya sudah cukup deh kita ngobrol pada kebetulan saya juga jualan benang, Kak. Oh iya. Boleh dong dipromosikan. Apa nih, via apa nih Facebook? Kalau online apa nih namanya? Saya ada tokonya sebenarnya. Saya sudah buka 4 tahun yang lalu. Offline ya? Offline? Offline. Sebenarnya saya jualan benang sambil merajut itu udah lama sih. Di mana itu toko benangnya? Di rumah aja awalnya. Tokonya sekarang saya buka di daerah Serpong. Oh iya. Jadi untuk yang di Serpong kalau mau belanja benang bisa menghubungi toko Ana di mana ya, An? Sekarang sih lokasi saya masih di daerah Serpong, cuma sebentar lagi kan mau pindah, Kak. Jadi sementara masih jualan online aja dulu. Oh, online. Alamat nantinya pindah di Jalan Parapalaya, perumahan Serpong Green Park. Di Ruko Serpong Green Park nantinya. Rencana sih tahun depan kita udah pindah. Oh ya, jadi sementara ini online dulu ya. Kalau online itu di mana? Di Facebook? Apa itu nama Facebooknya? Erik and Bindi. Erik and Bindi. Wah, beda ya antara Ana dengan Erik and Bindi. Nanti orang cari Ana nggak ada. Kenapa tuh pakaiin nama Erik and Bindi di Facebook? Erik itu nama anak saya. Yang pertama, jadi waktu dulu bikin nama, mau bikin brand rajutan, cuman bingung kita apa ya. Nah itu saat itu saya sedang hamil kan, anak pertama. Nah belum tahu cewek atau cowok. Belum tahu karena belum tahu cewek cowok. Saya sama suami bikin nama, kalau cowok dikasih nama Erik, kalau cewek kita kasih nama Bindi, artinya perempuan, gadis cilik. Gitu. Terus pas mau bikin merek, udahlah Erik and Bindi aja, lucu kayaknya gitu. Iya deh. Jadi kalau mau cari benang juga bisa di Erik and Bindi di Facebooknya. Iya. Erik pakai C aja. Erik jangan pakai K. Erik C ya. Erik E-R-I-C. Erik. N-nya N biasa aja kan? N biasa aja karena nggak bisa nulis N itu kan. Jadi N, huruf N. Iya. N Bindi. Erik N Bindi. Iya. Nah, akhirnya saya punya anak kedua. Anak kedua saya tahun lalu. Tapi sayangnya dipanggil Tuhan. Oh iya. Ya, sudah saya kasih nama Bindi juga. Bindi juga. Iya. Elora Bindi Liu. Jadi cuma satu ya sementara ini ya. Ya. Iyalah, Tuhan berkatilah semuanya. Jadi iya, oke. Iya. Nah, selain aktivitas merajut apalagi nih usaha atau kegiatan? Saya selain usaha benang itu ada juga toko sepeda. Saya mengelola toko sepeda saya. Lagi ini ya, lagi booming juga ya ini ya, persepedahan di Indonesia ini. Sedang booming ya. Iya. Jadi ya begitulah, belajar mandiri Kak, lebih tepatnya. Iya, semua harus dijalanin. Meskipun kita punya suami yang memang secara bisa dibilang berpenghasilan dan cukup, puji Tuhan, tapi kita perempuan juga sebaiknya kita bisa mandiri, bukan mau menyaingi suami, bukan, ataupun mau apa, tapi ya itu baik untuk kita juga nantinya. Sip.
untuk perajut-perajut ini contoh yang baik ini, apa ungkapan yang baik untuk dicontoh nih, bahwa perempuan jangan hanya menerima saja dari suami, tetapi harus ada juga ya, bisa berkarya. Iya, kita bangga loh punya karya, itu kita bangga. Kita nanti merasakan deh kalau udah punya karya, kita bangga. Kita self esteem kita naik, kepercayaan diri kita naik. Meskipun tidak ada salahnya menjadi ibu rumah tangga saja, itu tidak ada salahnya. Itu sungguh mulia. Kalau orang yang hanya jadi ibu rumah tangga itu mulia sekali, tidak ada salahnya. Tapi nggak salah juga kalau ada usaha juga ya. Ya. Bagus deh. Oke, closing statementnya ini apa nih, Ana? Closing statementnya apa ya? Ya, semoga kita bisa saling dukung ya, Kak. Kita saling dukung, jangan menjatuhkan teman kita sesama prajut. Tidak perlulah seperti itu. Kita saling dukung aja. Teman kita membuat WSO, kita dukung gitu kan. Karena kita pun butuh dukungan dari orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Jadi kita saling membantu sesama, dan semoga ilmu yang kita punya bisa kita berikan ke orang lain, bisa kita transfer ke orang lain, sehingga kita berguna juga buat sesama. Oke deh, iya. Ya, Rajuters, demikian perbincangan saya dengan Ana, atau yang lebih dikenal di Facebooknya dengan nama Erik and Bindi. Semoga apa yang sudah menjadi perbincangan kita pada hari ini membawa manfaat yang besar bagi perkembangan perajutan di Indonesia. Baik itu untuk pembuat WSO, peserta WSO, perajut pemula, perajut senior, pokoknya semua yang menonton tayangan ini menjadi lebih baik lagi dan ada manfaatnya. Iya. Oke deh, Ana, makasih banyak. Tidak lupa juga diberi kesempatan. Oh iya. Diundang sama Kak Rosa, terima kasih. Iya, saya juga terima kasih banyak karena sudah menemukan orang yang pas untuk berkomentar tentang fenomena yang terjadi di dunia rajutan ini. Dan sebenarnya banyak sih yang bisa komentar, kan nggak cuma saya. Kebenaran ketemunya yang ini kliknya. Iya. Untuk teman-teman yang masih merayakan Lebaran, selamat merayakan Lebaran. Kiranya berbahagia bersama keluarga masing-masing, walaupun tetap di rumah. Berkumpulnya bisa dilaksanakan secara virtual. Mohon maaf sekali lagi apabila ada kesalahan kata, perbuatan dan sebagainya. Kiranya di hari yang fitri ini kita bisa saling memaafkan. Oke, selamat jumpa. Sampai bertemu kembali di channel YouTube saya dengan konten yang selanjutnya yang mungkin lebih menarik. Terima kasih. Bye. Terima kasih, Kak. Iya, oke.